Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bermajelis di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah taala ini, tentunya dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Ashru Qawaid fil Istiqamah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan kaidah yang ke-8 ya. Masih ingat gak kaidah ke-8 apa itu? Apa kaidah yang ke-8? Ya, buah dari istiqomah adalah ya, bisa melewati sirat dengan baik, ya, sirat yang ada di akhirat nanti. Ya, sirat yaitu yang jembatan yang menghantarkan seorang mukmin yang akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga melainkan pasti mendatangi neraka, yaitu melewati sirat yang terletak atau dipancangkan di atas neraka jahanam. Nah, keberhasilan seseorang melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam ini di akhirat nanti itu tergantung dengan seberapa istiqomahnya dia ketika dia menjalani agama di dunia ini, ya. Seberapa kuat dia istiqomah di dalam menetapi siratal mustaqim di dunia ini. Maka keistiqomahan ini memang perkara yang tidak bisa kita anggap sepele, ya. Bahkan kita harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang mana di sirat yang ada di akhirat nanti, sebagaimana telah kita pelajari kemarin, ada penghalang-penghalang untuk seseorang itu bisa lewat dengan mudah di sirat yang di atas neraka jahanam di akhirat, ya kan? Ada penghalang-penghalangnya, dan itu tentunya sesuai juga dengan siratal mustaqim yang ada di dunia, di mana orang yang meniti siratal mustaqim ternyata pasti akan mendapati rintangan-rintangan. Sehingga bagi siapa saja yang ingin istiqomah dalam meniti siratal mustaqim, maka dia juga harus memahami, mengetahui rintangan-rintangan itu apa saja, agar dia bisa menghindarinya, agar dia bisa meninggalkannya, sehingga dia di dalam meniti siratal mustaqim di dunia ini bisa dengan lancar, ya kan? Dan membuahkan kelancaran nanti ketika meniti sirat jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam di akhirat. Oleh karenanya di sini penulis yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala di dalam Al-Qaidah At-Tasi'ah, kaidah yang ke-9, beliau menyampaikan tentang masalah ini, yaitu penghalang-penghalang ataupun rintangan-rintangan yang menghalangi seseorang itu dari istiqomah, ya. Beliau mengatakan di dalam kaidah yang ke-9 ini,
al-mawani'u minal istiqamati syubhatud dhalali au syahawatul ghayyi. Jadi penghalang-penghalang dari keistiqomahan itu di sini disimpulkan menjadi dua, yaitu adalah yang pertama syubhatud dhalal, syubhat-syubhat yang menghantarkan atau menyebabkan seseorang tersesat, syubhat-syubhat yang menuju kepada apa? Ad-dhalal, yaitu kesesatan. Au syahawatul ghayyi, ya. Au syahawatul ghayyi, yaitu syahwat-syahwat yang menyebabkan seseorang itu menyimpang. Ya. Sebenarnya kalimat ad-dhalal sama al-ghayyu itu ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan sama, sesat, ya kan? Menyimpang gitu ya. Tapi di sini dalam bahasa Arab dibedakan. Kenapa dibedakan? Ya karena memang penyimpangannya berbeda, ya, kesesatannya berbeda. Kalau dhalal itu kesesatan yang disebabkan oleh syubhat. Kalau al-ghayyu kesesatan yang disebabkan oleh syahwat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya kalau rintangan-rintangan yang menghalangi seseorang istiqomah itu kan banyak, ya enggak? Banyak banget. Tetapi di sini penulis ya, menyimpulkannya menjadi dua. Dan memang demikian. Memang demikian bahwasanya semuanya itu kembali mengerucut kepada dua perkara ini, syubhat dan syahwat. Lalu apa yang dimaksud dengan syubhat dan syahwat nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Beliau mengatakan fasyubuhatu wasyahawatu, perhatikan ya, nanti ada harokat yang kemungkinan kurang tepat ya. Fasyubuhatu wasyahawatu qawati'u wa mawani'u. Di situ tertulis dengan tanwin kan? Yang benar tidak pakai tanwin karena ini termasuk mamnu' minas sarfi. Tidak boleh ditanwin. Qawati'u wa mawani'u saddatun 'anil istiqomah. Syubhat dan syahwat itu adalah qawati', yaitu perkara-perkara yang memutus, mawani', yaitu perkara-perkara yang merintangi, saddatun yang menghalangi, anil istiqomah, dari keistiqomahan. Jadi perkara-perkara yang menjadi rintangan seseorang untuk istiqomah dan bahkan bisa memutus seseorang dari istiqomah, itu adalah apa? Kembalinya kepada dua perkara ini, syubhat dan syahwat. Kata penulis, wasairu ala siratillahil mustaqimi yamurru fi sayrihi bistimrarin bisyubuhatin wa syahawatin tasrifuhu wa tahrifuhu an siratillahil mustaqim. As-sairu ala siratillahil mustaqim. As-sair, orang yang berjalan di atas jalan Allah yang lurus ya. Jadi insyaallah kita semua ya yang sedang berusaha untuk meniti apa? Sirat al-mustaqim, yang berusaha untuk mengamalkan agama Islam. Orang yang berjalan ini yamurru fi sayrihi di dalam perjalanannya, yamurru dia akan melewati bistimrarin secara terus menerus, dia akan melewati bisyubuhatin wa syahwat, akan melewati syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat. Jadi dalam perjalanan kita meniti siratal mustaqim pasti akan ketemu dengan dua hal ini, apa? Syubhat dan syahwat, itu pasti ya. Nanti kalau kita belum sadar, mudah-mudahan setelah ini jadi sadar, oh iya ya ternyata kita sering terkena syubhat, terkena syahwat gitu ya. Jadi kata penulis ini, orang yang berjalan di atas siratal mustaqim dalam perjalanannya itu senantiasa melewati apa?
syubhat dan syahwat. Yang mana syubhat dan syahwat itu tasrifuhu, bisa memalingkan dia, wa tahrifuhu, dan membelokkan dia, an siratillahil mustaqim, dari jalan Allah yang lurus. Fa kullu man yanharifu 'anil istiqamah imma an yanharifa anha bi syahwatin aw bi syubhatin. Maka setiap orang yang yanharif, yang menyimpang, 'anil istiqamah, dari keistiqomahan, entah itu menyimpangnya ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, gitu ya. Maka imma an yanharifa, bisa jadi dia itu menyimpang anha, dari istiqomah tersebut, dengan sebab syahwat atau syubhat. Jadi penyimpangannya cuma dua ini sebabnya. Kalau enggak syahwat atau karena apa? Syubhat. Ini coba dihadapkan ke sana coba. Itunya apa namanya? Biar enggak terlalu feedbacknya itu suaranya. Ya, coba cek. Dah cukup. Jadi penyimpangan itu sebabnya kalau tidak syubhat juga adalah apa? Syahwat. Bahkan bisa jadi ada orang yang apa? Terfitnah dengan dua-duanya sekaligus, menyimpang karena syubhat juga karena syahwat. Ini yang paling bahaya. Ini kan sudah terkena syubhat, terkena syahwat pula. Nah, sekarang beliau memberikan penjelasan ringkas tentang apa itu syahwat, apa itu syubhat. Ya. Wasyahwatu fasadun fil amali, wasyubhatu fasadun fil ilmi. Ini. Syahwat itu adalah kerusakan di dalam amal. Sedangkan syubhat adalah fasadun fil ilmi, kerusakan di dalam ilmu. Baik, sampai sini dulu. Untuk memahami ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentang apa itu syahwat, apa itu syubhat, kita kenalan dulu dengan yang namanya as-siratal mustaqim. Ya. Siratal mustaqim yang senantiasa kita minta setiap saat salat, ya, setiap kita salat, ihdinas siratal mustaqim, kita harus tahu. Kita harus kenal. Ya. Siratal mustaqim ini kalau ditafsirkan berdasarkan ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah, maka diterangkan siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya kan? Jalannya orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang sesat. Ya. Nah, para ulama telah menjelaskan bahwasanya nikmat yang dimaksud di dalam ayat ini, nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang meniti siratal mustaqim, ada dua, yaitu apa? Nikmat berupa ilmu nafi' dan amal soleh. Sehingga disebutkan jalan yang kita hindari bukanlah jalan yang dimurkai, maghdub alaihim, yang mana mereka itu sudah punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan, dan jalannya orang-orang yang sesat, ad-dhallin, yaitu yang mereka itu apa? Semangat beramal tanpa ilmu. Inilah siratal mustaqim yang kita lalui. Jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Makanya di dalam muqaddimahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, ya, beliau dalam muqaddimahnya itu, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus rasulnya dengan apa? Al-huda dan dinul haq. Yang diterangkan oleh para ulama, al-huda di sini adalah apa? Al-ilmu nafi', dinul haq adalah al-amal as-salih. Nah, orang itu akan
tetap di atas jalan yang lurus manakala dia itu menggabungkan dua ini. Dia memiliki ilmu yang benar, ya kan? Ilmunya benar, sehingga jalan yang dia tempuh itu betul, tidak salah. Antum mau ke Jakarta, ya kan? Lewat jalan yang memang mengarah ke Jakarta. Misalnya demikian. Ini ilmu nafi, ya kan? Selain jalannya benar, ya kan? Selain apa tadi? Jalannya benar, maka orang itu harus memiliki tujuan yang benar. Ya kan? Memiliki tujuan apa yang benar. Sehingga dia tidak mencari-cari hal selain yang dia tuju di dalam perjalanannya itu. Ketika seseorang itu sudah melewati jalan yang benar, kok ternyata dia mampir-mampir ke kanan ke kiri gitu kan, karena ada tujuan-tujuan yang lain, maka ini akan menghambat perjalanan dia menuju tujuan, kan gitu. Nah, makanya Shiratal Mustaqim yang kita lalui ini, agama ini, dia adalah apa? Gabungan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Apabila salah satu dari kedua hal itu rusak, maka terjadilah penyimpangan. Nah, rusaknya ilmu dengan adanya syubhat, rusaknya amal dengan adanya apa? Syahwat. Sekarang kita perhatikan, seseorang ya, ketika dia memiliki ilmu yang tidak benar, ya kan, terkait dengan masalah akidah misalnya, ya, dalam memahami kalimat la ilaha illallah saja salah, ya kan? Mungkinkah dia terjerumus ke dalam kesyirikan? Berpotensi besar, ya kan? Memahami kalimat la ilaha illallah dengan memaknai apa? Tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah. Ini kalimat sebenarnya betul, ya kan? Tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah. Tetapi untuk dijadikan sebagai makna kalimat la ilaha illallah itu salah, ya kan? Karena kalimat la ilaha illallah itu maknanya apa? Tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi melainkan hanya Allah saja. Nah, ketika dia memahami kalimat la ilaha illallah dengan ilmu yang salah, dengan ilmu yang keliru, ya kan? La khaliqa illallah, ya, atau la qadira 'ala al-ikhtira'i illallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta melainkan hanya Allah saja. Dia fahami seperti itu. Maka selama orang itu masih memiliki keyakinan seperti ini, dia dikatakan sebagai orang yang bagaimana? Bertauhid. Walaupun dia itu mungkin doa kepada selain Allah, walaupun dia mungkin minta kepada pohon, kepada batu, maka orang tersebut menyangka orang tersebut masih apa? Bertauhid. Ya enggak? Karena dia salah ilmunya, salah pemahamannya, salah dalam memahami apa? La ilaha illallah. Ini namanya syubhat. Namanya apa? Syubhat. Jadi syubhat itu adalah kerancuan dalam ilmu, kesalahan dalam ilmu. Ya. Yang parahnya lagi, namanya syubhat, disebut dengan syubhat itu karena memiliki kemiripan. Kemiripan dengan apa? Ilmu yang sahih. Makanya banyak orang yang ketipu dengan syubhat. Dikiranya ini adalah ilmu, dikiranya ini adalah hujjah, dikiranya ini adalah argumentasi. Padahal ternyata itu adalah apa? Kebatilan. Ini repot kalau orang itu apa? Mendapatkan syubhat-syubhat, maka obatnya itu adalah belajar lagi dengan lebih benar, ya, atau dibantah oleh orang yang memiliki ilmu yang benar dengan bantahan yang kuat, ya kan? Ini terkait dengan syubhat. Maka orang menyimpang dengan syubhat itu, orang-orang yang menyimpang dengan sebab syubhat itu seperti misalnya apa? Orang-orang yang menempuh jalan-jalan yang salah, ahli bid'ah misalnya, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam pemikiran-pemikirannya, dalam akidah-akidahnya. Ini mereka menyimpang karena apa? Syubhat. Ya, tidak di jalur istiqomah yang penyebabnya adalah syubhat. Ambillah contoh misalnya Mu'tazilah, Jahmiyah, ya kan, Khawarij, terus apa lagi? Asy'ariyah dan lain sebagainya. Ini mereka itu orang-orang yang terkena syubhat. Artinya memiliki ilmu yang salah. Sehingga mereka mungkin mereka memiliki apa namanya?
niatan-niatan yang benar dalam beragama. Saya ingin beribadah kepada Allah, saya ingin mensucikan Allah Ta'ala. Tetapi karena mereka terkontaminasi pikirannya, ilmunya dengan syubhat, akhirnya mereka menyimpang, menganggap apa yang ada pada diri mereka adalah kebenaran, padahal itu tidak sesuai dengan siratal mustaqim. Ya, ini ketika seseorang terkena syubhat, obatnya cuma satu, ilmu. Ya kan? Dia harus memiliki ilmu yang benar, artinya mempelajari ilmu yang benar, ya, sehingga tugas para dai-dai yang memiliki hujah yang kuat untuk memberikan penjelasan. Dan ini susah, ikhwan. Maksudnya kesesatan berupa syubhat itu susah. Kenapa? Karena ketika orang terkontaminasi oleh syubhat, dia akan menganggap dirinya dalam kebenaran. Ketika ada orang lain yang memberitahu kalau dia itu salah, dia akan menolak. Loh, saya itu benar. Kenapa Anda menyalahkan saya? Kenapa Anda menasihati saya? Saya itu benar. Ya enggak? Dan syubhat saat ini, ya kan, banyak merebak. Saat ini, ya kan, zaman kita sekarang ini mudah sekali menyebar. Kenapa? Ya, media sosial, ya, Facebook, Instagram, ini dan itu banyak sekali. Dan orang-orang yang memiliki syubhat mudah sekali untuk mengungkapkan apa yang ada pada mereka, ya. Sehingga orang-orang banyak yang ketipu dengan syubhat itu, manakala mereka tidak memiliki bekal ilmu yang memadai. Makanya kita itu harus benar-benar berusaha semangat untuk memiliki ilmu yang betul, ilmu yang sahih, ya. Ini penting, ya kan? Makanya harus tambah semangat lagi nih ilmunya nih, agar kita bisa membentengi dari syubhat-syubhat tersebut. Nah, ini syubhatnya. Saya dahulukan menjelaskan syubhat karena memang ini berat, lebih berat. Saya katakan lebih berat dibandingkan yang satunya. Apa satunya tadi? Syahwat. Syahwat ini termasuk sebab penyimpangan. Tetapi terkait dengan amal. Atau bisa kita katakan juga terkait dengan tujuan seseorang. Terkait dengan tujuan seseorang, ya. Yang mana orang tersebut biasanya yang terkena syahwat itu, dia itu sebenarnya sudah tahu tentang jalan yang benar, ya kan? Ini kalau misalkan dia tidak terkena syubhat, ya. Kalau campur syubhat dengan syahwat repot lagi, ya kan? Ini kita bicarakan tentang syahwat yang menyendiri, tidak dengan syubhat. Dia tahu ini adalah jalan yang benar, ini jalan yang salah, tetapi karena hawa nafsunya terdorong untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, akhirnya dia terjerumus dalam penyimpangan. Adanya orang-orang yang berbuat maksiat, dia tahu nggak apa yang dia lakukan itu maksiat? Tahu. Tapi kenapa dia lakukan? Dia ingin mendapatkan apa yang dia tuju, kepuasan hawa nafsu. Ya, jadi ada tujuan yang salah di situ. Yang seharusnya hidup kita itu tujuannya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhonya Allah taala, tapi ini kok tujuannya keliru sehingga merusak amalan dia. Padahal dia sudah tahu ini keliru, ini salah. Kok dia malah lakukan? Ternyata karena ada tujuan-tujuan yang lain. Ya kan? Makanya ketika seseorang itu tadi saya ambil contoh orang yang berjalan ke Jakarta gitu, ya. Pertama dia harus tahu rutenya yang benar, ya kan? Kalau dia nggak tahu rutenya yang benar, bisa jadi ada orang yang menyimpangkan dia. Mau ke Jakarta ke sana. Ternyata dia orang yang menyesatkan, ngasih syubhat dia, ya kan? Harusnya ilmunya benar malah diarahkan ke yang lain. Ya. Padahal dia tujuannya sudah benar, niatnya benar. Saya mau ke Jakarta ini dan semangat betul-betul gitu kan. Tapi gara-gara ada orang yang mengatakan Jakarta itu ke sana tuh, salah jalur gitu kan, akhirnya dia tidak sampai ke Jakarta, kan gitu. Ada lagi orang lain, orang yang kedua ini sudah tahu rutenya jelas, bola-bali dia mungkin pernah ke sana gitu kan. Yang jelas dia sudah tahu itu rutenya, tapi ternyata dia itu dalam perjalanan itu, wah ini kayaknya kita perlu sesuatu nih, ya kan? Perlu sesuatu. Ya kan, ayo kita ke itu dulu, main-main ke pantai sana dulu.
main ke pantai. Habis ke pantai terus ngapain? Oh, ternyata banyak hal yang menarik dia, ya kan? Sehingga akhirnya dia nggak jadi melanjutkan perjalanan. Udah tertarik di situ. Akhirnya nggak sampai di tujuan. Kenapa? Tujuannya terkalahkan dengan tujuan-tujuan yang sementara. Kan gitu. Ini namanya syahwat. Namanya apa? Syahwat. Nah, kita harus menjaga dari dua hal ini. Menjaga dari salah jalan dan menjaga dari tujuan yang salah. Kan gitu. Nah, maka inilah penghalang istiqomah. Semuanya kembali ke situ, ikhwan. Semua hal yang menghalangi istiqomah kembalinya ke situ. Kedua hal ini saja. Ya, makanya diperlukan kita di dalam menghadapi dua rintangan ini, dua rintangan besar ini, kita perlukan adanya apa? Satu, ilmu yang sahih, ya kan? Ilmu yang benar. Makanya kita harus hati-hati dalam mencari ilmu, ya. Jangan sembarangan. Oh, ini kan ada orang terkenal kira-kira omongannya juga bagus, omongannya bagus ya, retorikanya luar biasa, diikutin gitu kan. Ternyata ngasih apa? Syubhat. Hati-hati. Kita harus bisa memilih ilmu yang sahih yang seperti apa. Ya kan? Juga apa? Yang kedua, kita harus menjaga ikhlasan kita, keikhlasan kita, ketulusan tujuan kita. Ini penting. Ya kan? Menjaga keikhlasan kita, ketulusan tujuan kita di dalam hidup di dunia ini. Ya, dan ini butuh kesabaran. Ini butuh apa? Kesabaran. Butuh kesabaran untuk betul-betul tetap berada di atas tujuan yang utama ini. Ya. Nah, ini apa namanya? Senjata kita untuk melawan, mengantisipasi adanya dua hal ini, syubhat dan syahwat. Maka kita lawan dengan ilmu dan apa tadi? Keikhlasan yang disertai dengan kesabaran, ya kan? Baik. Tapi kita lanjutkan. Qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku. Ini itu adalah jalanku, agama ini adalah jalanku. Yang keadaan jalan tersebut adalah mustaqiman, yang lurus. Jalan ini lurus. Ya. Jalan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah jalan yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak, yaitu jalan-jalan yang menyimpang. Ada jalan yang melekat padanya syubhat, ada jalan yang melekat padanya syahwat, ya, itu tinggalkan jalan-jalan yang seperti itu, ya. Tetap konsisten di atas jalan yang digariskan oleh Allah Ta'ala yang lurus. Fattabi'u, ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyimpang. Apa akibatnya? Fatafarraqu bikum an sabilih. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyimpang tadi selain jalannya Allah, maka jalan-jalan yang banyak itu akan memecah belah kalian dari jalannya Allah. Akan memecah belah kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang ayat ini dibawakan di sini hadis. Jaa fi hadis, yaitu hadis yang menjelaskan tentang ayat ini, ya. Jaa fi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah datang dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi musnadil Imam Ahmad, di dalam musnadnya Imam Ahmad rahimahullah. Qala, beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Jadi yang berkata di sini adalah apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis untuk kami. Jadi beliau memberikan pengajaran dengan metode visual, ya. Dengan ada hal yang dilihat oleh
pandangan mata para sahabat. Ini termasuk salah satu bentuk pengajaran ya. Salah satu bentuk metode pengajaran yang efektif ya. Di dalam metode pengajaran enggak cuma sekedar nguping mendengarkan saja, tidak. Tapi ada gambaran-gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk visual. Ya. Beliau memberikan atau membuat sebuah garis yang lurus tentunya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullah. Ini adalah apa? Jalan Allah. Jadi ini gambarannya adalah gambaran jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau membuat garis yang banyak, garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ya. Ada yang menjelaskan garis yang pertama dibuat itu lurus panjang ya. Kemudian garis yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini yang banyak itu pendek-pendek yang carut-marut gitu ya. Ada yang menjelaskan seperti itu. Intinya membuat garis-garis yang lurus di tengah, kemudian ada garis-garis lain yang sebelah kanan dan sebelah kirinya. Summa qol, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Jadi beliau ingin menerangkan tentang ayat tadi, ya kan? Ingin menerangkan tentang ayat tadi. Ini ada siratullah, ada jalannya Allah Taala, sabilullah, ya kan? Ada subul, jalan-jalan yang banyak yang menyimpang. Yang beliau katakan jalan-jalan yang banyak ini, ala kulli sabilin minha, pada setiap jalan-jalan yang banyak tadi, syaitanun yad'u ilaihi, ada setan yang menyeru manusia untuk ikut pada jalan-jalan yang banyak tadi. Jadi setiap ada jalan-jalan yang menyimpang, mesti ada yang ngajak. Siapa itu? Ya setan, ya kan? Tentunya setan yang mengajak. Maka kita lihat, kita nggak usah heran ya, ada orang yang menyimpang, penyimpangnya sangat jelas, mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai malaikat dan seterusnya. Kok ada aja orang yang apa? Ikut. Yaitu karena ada apa? Ada setan yang mengajaknya, yang menghiasinya dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Dan ngajaknya itu nanti setan itu pinter. Lihat kecenderungan orang ini, ya kan? Nanti akan diterangkan. Kalau dia kecenderungannya itu semangat beragama, diberikan syubhat-syubhat, ilmu yang salah, sehingga dia menyimpang. Orang yang cenderung semangat beragama itu kan nggak suka sama maksiat, ya nggak? Jadi dia sudah tahu kalau kita harus menahan hawa nafsu. Ini orang yang cenderung semangat beragama, maka dia diberikan apa? Syubhat-syubhat. Nah ini loh, agama itu seperti ini. Kamu kan semangat beragama kan, kamu harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu pemimpinmu itu banyak melakukan kemungkaran, harus didemo, harus diberontak. Akhirnya bagaimana? Menumpahkan darah, menyimpang sudah, ya kan? Itu. Bagi siapa ini orang yang punya kecenderungan semangat dalam agama? Bagi orang yang punya kecenderungan malas dalam beragama, gitu kan? Ya ditarik untuk lebih apa? Mementingkan hawa nafsunya, kan gitu. Ini setan itu pinter, bisa melihat apa? Kecenderungan manusia kemana arahnya kira-kira. Tentunya dia mengawasi terus kan, mengawasi manusia kan. Itu. Nah, jadi setiap jalan-jalan itu ada setan yang menyeru manusia untuk mengikutinya. Setelah membuat garis-garis itu tadi, kemudian summa qara'a, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membaca firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak ini, yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan itu akan apa? Memecahkan kalian, memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wasyaitanu alladhi yad'u ila al-inhirafi an siratilahil mustaqimi da'watuhu ila al-inhirafi an siratilahil mustaqimi imma bi syubhatin aw bi syahwatin. Ya.
Dan setan yang mengajak untuk menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalan Allah yang lurus, dakwatuhu ila inhirafi an siratillahil mustaqim, ajakan dia menuju penyimpangan dari jalan yang lurus itu imma bisyubhatin au bisyahwatin. Cuma ada dua. Caranya adalah apa? Bisa dengan syubhat, bisa dengan syahwat. Fa idza ra'a fihi tafrita habbaba ilaihi syahawat. Kalau setan itu melihat pada diri seseorang itu tafrid, sikap suka meremehkan agama, ya, suka menyepelekan amal ketaatan, orangnya malas-malasan lah gitu, ya kan? Habbaba ilaihi syahawat, maka dia akan mencintai syahwat-syahwat, ya. Wa idza ra'a 'alaihi al-hirsa wal muhafadhata, kalau dia melihat pada diri seseorang itu hirs, semangat, wal muhafadhah, berusaha untuk menjaga agama, ya kan? Semangat dalam beragama itu kuat. Adkhala 'alaihi syubhat, maka setan itu akan memasukkan kepadanya apa? Syubhat. Maka mau antum semangat, mau antum lemah, ada saja apa? Jalannya setan. Makanya ketika antum semangat harus disertai dengan ilmu, gitu kan? Ketika kita lemah, ketika antum lemah, maka bagaimana? Harus berusaha untuk tetap di jalan ajaran Rasulullah SAW, di sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika lemah, tetap harus jangan sampai apa? Bermaksiat, harus sabar, jangan ikutin hawa nafsu, ya. Jadi orang itu kan kadang semangat, kadang lemah, itu kan wajar manusia kan. Maka ketika kita semangat, harus semangat di atas ilmu. Kalau kita lemah, lemahnya kita itu tetap berada di atas sunnah, tetap berada di atas apa? Tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai lemah tapi kok wis menyimpang, bahaya. Dan ini dibutuhkan kesabaran. Yang ini dibutuhkan apa? Kesabaran. Nah, kama qala ba'dus salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan suatu perintah, melainkan setan itu memiliki padanya dua hasutan, ya, dua apa? Hasutan, bujukan, rayuan. Jadi setiap ada perintah dari Allah Ta'ala, maka setan itu punya dua rayuan, dua hasutan, dua bujukan, ya. Imma ila tafritin wa taksirin, wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin. Yang pertama adalah apa? Mengajak untuk bersikap tafrid wa taksir. Tafrid itu menyepelekan, meremehkan. Taksir, mengurang-urangi, ya. Ini satu paket, ya. Tafrid dan taksir sama, meremehkan, menyepelekan, mengurang-urangi, ya. Ini ditujukan untuk orang yang bagaimana tadi? Untuk orang yang kecenderungannya itu suka malas-malesan. Ini nggak semangat dalam beragama, maka dirayu, dibujuk rayu, dihasut untuk terus menerus seperti itu, ya kan? Wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin, atau bisa jadi dia itu menghasutnya, membujuknya, merayunya untuk menuju kepada sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan, ya. Dan ini bagi orang yang tadi semangat di dalam beragama. Wala yubali bi ayyihima dhafara, dan setan tidak peduli dengan cara yang mana dari keduanya dia bisa menang, dia bisa mencapai tujuan untuk menyesatkan manusia, ya. Jadi yang penting setan itu apa? Bagaimana menyebabkan manusia itu menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad iqtata'a aktsarun nasi illa aqallal qalil fi hadainil wadiyain. Coba kita lihat sampai berapa halaman lagi. Masih panjang ya ternyata.
Ternyata masih panjang. Apa saya kelambatan? Enggak kan? Enggak apa ya lambat seperti ini ya. Baik, kita lanjut. Mungkin kita cukupkan dengan menyelesaikan perkataan Ibnu Qayyim ini ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ibnu Qayyim mengatakan wa qad iqtata'a aktsarun nasi illa aqallal qalili. Jangan aqallu tapi apa? Aqalla. Ya. Wa qad iqtata'a aktsarun nasi illa aqallal qalili fi hadzainil wadiyain. Dan mayoritas manusia, aktsarun nas, kebanyakan manusia itu sudah mengambil bagian, iqtata'a. Apa mengambil bagian? Fi hadainil wadiyain, pada dua lembah ini. Jadi kebanyakan manusia itu sudah mengambil bagian dari dua lembah ini. Illa aqallal qalil, kecuali segelintir orang yang sangat sedikit. Aqallal qalil, sedikitnya sedikit gitu loh ya. Ini bukan ngikutin bahasanya siapa yang intinya inti, bukan ya. Aqallul qalil, aqallal qalil, sedikitnya sedikit. Jadi orang yang sangat sedikit sekali maksudnya. Jadi kebanyakan orang itu apa? Sudah mengambil bagian dari dua lembah ini. Lembah apa yang dimaksud? Wadit taksiri wa wadil mujawazati wa ta'addi. Itu lembah yang pertama adalah lembah sikap meremehkan, sikap mengurang-urangi. Dan lembah yang kedua adalah lembah apa? Sikap melampaui batas, ya, sikap berlebih-lebihan. Jadi kebanyakan manusia itu seperti itu. Kalau nggak meremehkan, mengurang-urangi, dia melampaui batas. Kecuali sedikit dari manusia yang tidak demikian. Maka beliau mengatakan wal qalilu minhum jiddan athabitu 'ala as-siratil ladzi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan sedikit di antara mereka, sangat sedikit, jiddan, ya kan? Sangat sedikit di antara mereka yang thabit, yang apa? Kokoh, tegar di atas sirat, jalan alladzi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Jadi orang yang betul-betul istiqomah dengan bisa dikatakan sempurna atau mendekati sempurna itu apa? Sangat sedikit. Mayoritas manusia itu kalau tidak melampaui batas, maka dia bersikap mengurang-urangi. Ya nggak usah melihat orang lain. Kita cukup melihat diri kita sendiri. Kita kira-kira masuk ke yang mana? Kayaknya di situ ada pembenaran atas perkataan Ibnu Qayyim di sini, ya enggak? Ketika kita melihat diri kita itu kayaknya ada ya, benar ya juga ya kata Ibnu Qayyim. Saya sendiri seperti itu misalkan gitu ya. Jadi apa ya? Memang manusia itu banyak yang terpengaruh oleh dua fitnah ini. Makanya hidup itu adalah butuh apa? Mujahadah. Butuh perjuangan, butuh jihad. Jihad dalam arti perjuangan ini ya. Ya. Maka Allah Ta'ala memberikan kabar gembira, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan kami, ya kan? Lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan memberikan petunjuk kepadanya menuju jalan-jalan kami. Itu jalan-jalan yang ada di Shiratal Mustaqim ini yang beraneka ragam. Ya. Makanya kita butuh memerlukan kesungguhan untuk kita meniti Shiratal Mustaqim, untuk kita istiqomah ini. Pertama butuh kesungguhan, yang kedua butuh apa? Tadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sahih, kemudian tentunya butuh kesabaran, dan tidak lupa juga kaidah yang pertama, jangan sampai kita lupa, yaitu apa? Bahwasanya istiqomah itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala, maka kita harus meminta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi setelah ini nanti akan ada sebuah perumpamaan, ya kan? Perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang Shiratal Mustaqim ini, jalan yang lurus. Bahwasanya di sana memang ada rintangan-rintangan, ya, ada penghalang-penghalang, sifatnya rintangan ya, atau apa ya? Perkara-perkara yang mengajak manusia itu untuk meninggalkan Shiratal Mustaqim ini. Bagaimana perumpamaannya nanti kita baca insyaallah taala pada
kesempatan yang akan datang. Untuk sementara malam hari ini kita cukupkan karena waktunya juga kita mulai jam 8, jadi selesainya jadi kemalaman. Ini karena konsekuensi dari waktu sholat yang mundur ya. Enggak apa-apa lah, insyaallah. Kita cukupkan pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, amal soleh dan keistiqomahan. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.